Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Dilansir dari Konfrontasi News, Bambang Wijoyanto beberkan bukti-bukti korupsi Ahok dari temuan BPK. Mantan Wakil Ketua KPK, Bambang Wijoyanto, membeberkan sederet bukti dugaan korupsi di era kepemimpinan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Bukti-bukti itu merupakan hasil temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan yang dilaporkan per Mei 2016 yang lalu. Selama ini, pemerintahan di masa Ahok dianggap paling bersih dari korupsi. Padahal kata Bambang, banyak bukti yang diindikasikan perbuatan korupsi. Lantas, ia pun membeberkan temuan bukti-bukti itu. Bagaimana bisa disebut pemerintahan Ahok tidak korupsi kalau banyak perbuatan koruptif yang terjadi di DKI? Siapa bilang Ahok tidak koruptif? Ini sederet buktinya. Kata Bambang seperti dikutip beberapa media di Jakarta. Selain itu, Bambang mengungkapkan bahwa BPK menemukan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan oleh Pemprov DKI sebanyak 15 temuan senilai 374 miliar rupiah. Bambang juga menyoroti salah satu laporan BPK tentang aset tetap Dinas Pendidikan DKI senilai 15 triliun rupiah yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Pemprov DKI juga diketahui belum menagih kewajiban penyerahan fasos-fasum oleh 1.370 pemegang surat izin penunjukan penggunaan tanah atau SIPPT dalam bentuk tanah seluas 16,84 juta meter persegi. Soal kemitraan antara Pemprov DKI dan pihak ketiga senilai 3,58 triliun rupiah, BPK belum dapat meyakini pencatatan asetnya. Dari data-data itu, bagaimana bisa disebut pemerintahan sebelumnya bebas dari unsur koruptif? Tutur Bambang. Menurut laporan BPK 31 Mei 2016, pengendalian pengelolaan aset tetap masih belum memadai, yaitu pencatatan aset tetap tidak melalui siklus akuntansi dan tidak menggunakan sistem informasi akuntansi sehingga berisiko salah saji. Kata Bambang belum menjelaskan lebih detail terkait dugaan dan temuan yang disampaikan tadi. Namun menurut dia, ada hal lain yang lebih berbahaya, yaitu tindakan untuk tidak menyerap anggaran yang berujung pada bentuk korupsi gaya baru yang belum bisa dijerat oleh hukum. Seperti begini, orang boleh melanggar KLB, koefisien lantai bangunan, tapi bayar denda. Kesalahan dijustifikasi asal kau bayar uang. Ketika bayar uang, dikatakan dipakai untuk kemaslahatan, tetapi tidak masuk dulu di dalam anggaran, ujar Bambang. Berikut daftar kasus korupsi di DKI Jakarta yang beredar di media pada era kepemimpinan Ahok baik sebagai gubernur maupun sebagai wakil gubernur era Jokowi yang dikutip dari berbagai sumber. Kasus Transjakarta. Pengadaan bus Transjakarta senilai 1,2 triliun rupiah terbukti merugikan negara ratusan miliaran rupiah. Busway yang belum sebulan didatangkan dari Cina berkarat dan rusak sehingga tak bisa digunakan. Kejaksaan telah menetapkan 2 orang PNS DKI sebagai tersangka, tetapi tidak pernah berusaha menyentuh gubernur dan wakil gubernur sebagai penguasa anggaran. Padahal dugaan keterlibatan keduanya banyak diapungkan berbagai pihak. Direktur Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Fitra, Ujok Ski Hadafi, menilai kasus korupsi yang nilainya lebih dari 1 triliun rupiah tidak mungkin hanya dilakukan pejabat eselon 3. Pihak agen tunggal pemegang merek dan juga maklar proyek yang sebelumnya mengaku sebagai tim sukses Jokowi juga harus diperiksa.
Bahkan Ucok menyebut dua tersangka itu sebagai boneka saja. Bukan mereka yang mendesain korupsi, malah cuma jadi kambing hitam saja. Kalau Kejagung hanya menetapkan mereka berdua sebagai tersangka, seolah-olah Kejagung bermain mata dan melepas kasus itu, kata Ucok. Kasus UPS. Polri memperkirakan kerugian negara akibat korupsi UPS mencapai 50 miliar rupiah. Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan 2 orang pejabat kepala dinas dan 1 orang perusahaan rekanan sebagai tersangka. Pada hari Rabu 29 Juli, Ahok telah dipanggil sebagai saksi. Dalam keterangannya usai pemeriksaan, Ahok mengaku ditanya seputar tanda tangan sekretaris daerah atau sekda dalam persetujuan pengadaan UPS. Mungkinkah sekda tanda tangan tanpa sepengetahuan Ahok? Kasus tanah sumber waras dan reklamasi. Dalam kasus reklamasi, Ahok berkilah bahwa dirinya ditusuk dari belakang. Meskipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena menjadi kawasan strategis nasional, namun Ahok tetap bersikukuh untuk melakukan reklamasi di 17 pulau di kawasan pantai utara itu. Ahok berdalih bahwa keputusan Gubernur nomor 2238 tahun 2014 tertanggal 23 Desember 2014 tentang pemberian izin reklamasi tersebut telah sesuai dengan Kepres Presiden Soeharto nomor 52 tahun 1995. Padahal, pernyataan Ahok tersebut dinilai lemah dikarenakan Ahok telah melanggar Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Jungto Perpres nomor 122 tahun 2012 tentang reklamasi. Ahok pun lupa bahwa pada era Presiden Gus Dur di tahun 2004 muncul undang-undang tentang reklamasi yang melarang kawasan strategis nasional tersebut untuk direklamasi. Sebelumnya, Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta atau Amarta, Riko Sinaga, telah mengingatkan bahwa reklamasi tidak boleh dilakukan karena gugatan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung telah dimenangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP juga telah mempersoalkan reklamasi karena banyak instalasi vital di bawah laut yang akan terganggu. Dalam kasus Rumah Sakit Sumber Waras, hasil pemeriksaan dari BPK adalah kasus korupsi pembelian tanah milik Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI dengan harga jauh di atas harga pasaran.